Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, harga sembako di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado terbilang stabil. Di Pasar Bersahati, Kota Manado, tak ada kenaikan harga yang signifikan. Sembako seperti beras, tepung, gula, dan minyak terbilang cukup aman. Seorang pedagang mengatakan Idul Adha bukan merupakan hari besar bagi masyarakat Sulut. Harga sembako biasanya naik saat Natal dan juga Tahun Baru. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Manado, ada Isfara Safitri yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang, Isfara. Halo, selamat siang. Oke, Isfara, bagaimana harga sembako dan daging sapi menjelang Idul Adha? Untuk harga sembako di Sulawesi Utara, Kota Manado sendiri masih terbilang stabil. Jadi kalau untuk beras, mereka para pasar bisa menjual harga 9.000 sampai yang tinggi 40.000, dan kalau untuk bahan seperti tepung dan juga gula itu masih di kisaran harga 10.000. Nah, yang sempat mengalami kenaikan itu justru minyak kalau untuk sembako, karena kenaikannya sendiri sudah terjadi sejak Idul Fitri. Pun itu sekitar harga dari harga 16.000 kenaikannya, tadinya harganya 14.000, jadi harganya 16.000 itu kenaikan sudah di sejak Idul Fitri, tapi hingga sekarang belum mengalami penurunan. Nah, kalau untuk daging sapi sendiri, harganya masih relatif normal di sini, yaitu sekitar 15.000 per kilo. Oke, Iswara, bagaimana ketersediaan stok sembako dan daging sapi menjelang Idul Adha di sana, dan stok didatangkannya dari mana saja? Kalau untuk sembako sendiri seperti beras, menurut satu pedagang di pasar, itu mereka ambil stok beras itu dari Bulog, dan Bulog sendiri biasanya mengambil stok itu dari Bolang Mongondoraya. Lalu untuk kalau yang ambil dari petani sendiri, yang pedagang ambil langsung dari petani itu biasanya paling jauh sampai ke Gorontalo. Nah, kalau untuk dari daging sapi sendiri, biasanya para pedagang sapi di pasar induk di Kota Manado itu mereka ambilnya langsung dari Minahasa Utara. Oke, Isfara, untuk penyebabnya sendiri, faktor penyebab harga sembako. Dan untuk keduanya, silakan. Kalau untuk stoknya sendiri, jadi sejauh ini menurut para pedagang aman ya. Jadi kalau untuk Idul Adha ini memang tidak ada kekurangan stok juga. Oke, Isfara, untuk penyebab dan juga faktor mungkin ya yang menyebabkan harga sembako dan daging sapi ini stabil, seperti apa informasinya? Yang tadi sudah saya bilang bahwa stok untuk sembako sendiri bisa dibilang relatif aman. Jadi kayak para pedagang itu biasa mengambil sekitar 250 kilo maksud saya untuk dijual kembali di pasar. Lalu kalau untuk ketersediaan stok daging sapi juga masih bisa dibilang aman. Lalu yang kedua, untuk soal daging sapi, memang Hari Raya Idul Adha di Kota Manado ini bukan menjadi salah satu hari raya yang cukup besar, karena memang mayoritas di Kota Manado masyarakatnya beragama Nasrani. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Pedagang dan juga pedagang sembako bernama Roli Watipongoh. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, Tribuners, saat ini saya sedang berada bersama Pak Ope Muhammad, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Sapi ya Pak di Pasar Bersahati. Nah Pak, kalau boleh tahu menjelang Idul Adha ini penjualannya seperti apa Pak? Untuk menghadapi Idul Adha ini, yang sebetulnya kalau untuk harga daging biasa stabil, nggak ada pengaruh apa-apa. Oke. Nanti kemungkinan besar di waktu dekat hari hanya itu tinggal kita lihat aja. Kalau misalkan biasanya kayak macam tahun-tahun lalu kan besoknya hari H, masyarakat belanja itu agak banyak juga. Agak banyak ya. Di
disitulah akan naik daging sampai dia akan mencapai sampai 120. Tapi untuk sekarang ini dia masih main 115. Oke, harganya masih 115 ya Pak. Stabil. Itu per kilo ya Pak ya? Per kilo. Nah, kalau boleh tahu kebanyakan daging sapi ini yang dicari itu yang bagian apa Pak? Kalau Yang bagian paha. bagian paha ya. Oke. Jadi terus kalau untuk selama pandemi ini penjualannya berpengaruh nggak sih Pak? Pengaruh selama baru-baru di pandemi ini dia pengaruh. Biasanya yang relasi kita yang biasanya ambil sampai 5-6 kilo dia menurun karena sementara ini kan ada untuk rumah-rumah makan kan jam 7 sudah ditutup kan, jadi pengaruh juga di kita sini. Oh, itu berkurang sekitar berapa persen? Biasanya dia turun sampai 50%. 50% ya. Oke. Nah, berarti kalau untuk Idul Adha ini nanti, masih aman kan iya, ya Pak? Sampai Idul Adha ini masih aman. Cuma takutnya jangan sampai tinggal terambil di stok. Nah sekarang kan dia pengaruh ini sekarang dia kan karena dia pengaruh di sapi korban. Sapi korban ini kan harganya akan agak tinggi kan harganya. Nah sekarang seandainya di hari hanya itu tinggal kalau memang ada stok banyak ya berarti daging sapi daging tetap biasa harganya. Biasa tapi ya. di waktu hari hanya itu kalau memang kita kendala di stok berarti harga daging akan melonjak. Melonjak ya. Itu kalau stoknya maksudnya. Iya, tinggal kita tinggal di stok aja, kita lihat di stok aja. Tapi kalau untuk saat ini stoknya masih aman ya Pak ya? Untuk saat ini stok masih aman. Oke, itu biasa daging-daging di sini itu diambil dari kota Manado atau gimana Pak? Kalau untuk sapi ya ada yang dari daerah Minot, Minsel. Oke. Ya udah kalau gitu Pak, terima kasih banyak untuk. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Nah, saat ini Tribuners di depan saya ada Pak Roli Watupongo yang berdagang beras dan juga kacang serta jagung ya Pak ya, Iya. di Pasar Bersahati. Nah Pak, kalau boleh tahu untuk harga beras saat ini seperti apa Pak? Sebentar lagi kan Idul Adha. Iya. Apakah harganya stabil atau ada kenaikan atau justru Iya. menurun Pak? Begini, kalau menghadapi ini untuk Idul Adha, itu kalau beras atau pangan ini, itu tidak ada kenaikan sama sekali, tidak ada. Nggak ada Karena kenaikan ya? dia punya stok itu cukup melimpah. Oke. Jadi dia terjamin dia punya kualitas dan juga dengan secukupnya ada semua. Jadi tidak artinya merasakan nanti di hari Idul Adha. Idul Adha itu akan jadi susah beras begitu, tidak ada. Nggak ada ya, nggak Pak, ada. ya? Iya. Nah, kemudian juga ada kita kan di sini juga ada jual kacang hijau. Kacang hijau itu hari memangnya mahal. Ya penjualannya kan sampai 25. Sekarang dia iya. 22, ada dia turun 22.000. Rp3.000 per kilo. Sedangkan beras itu waktu beberapa bulan lalu kalau kita ambil per sak itu 50 kilo yang dari Tolai atau Wono atau Sulawesi Tengah itu sekarang pasarannya 450 455. Oke. Itu pasarannya. Jadi kita ecer sini 10.000. 10.000. Iya. Itu yang paling murah ya Pak ya? Ya, artinya stabil lah. Stabil bukan ya. paling murah, stabil. Karena lebih murah masih ada yang lebih murah itu dari Bulog ya. Oh, Iya, beras Bulognya iya. masih ini beras medium. Iya, itu lebih murah, ya kan? Ini ya 9.500 ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau beras yang dari Bolmong itu kan pusatnya dari Kota Mobagu. Ada juga yang dari Dumoga, ada juga dari itu Bolong Timur, yang Barat. Itu dengan tiba-tiba bisa saja melonjak jadi harga. Tapi kalau untuk Idul Adha itu atau Idul Fitri enggak ada ya. Enggak ada. Oke. Berarti untuk stok beras saat ini aman ya Pak ya. Kalau untuk jagung sendiri Pak? Nah, yang jagung ini itu yang harganya naik. Oh, harganya naik. Tadinya kan kita ambil 5.800, 6.000, sekarang sampai 7.000.
Jadi dia naik per kilo itu 1.200 per kilo dia naik. Itu yang naik itu jagung. Ya, itu karena apa? Begini, sebenarnya jagung itu cukup banyak ditanam, banyak itu. Cuma ini saya dengar itu kan ada ada ekspor impor. Jadi dalam negeri itu dikirimkan keluar. Jadi sebenarnya menjadi kebutuhan yang di dalam ini kan sudah dikirim. Otomatis dia naik. Karena di sini sudah kurang. Begitu kurang pun. Karena tanah-tanah yang dipergunakan untuk jagung sudah dijual jadi perumahan semua. Ya kan orang mau bilang cepat saja kayak gitu, dia bilang instan lah. Dia bilang saya cepat dapat mobil, saya dapat motor, jual saja. Secara instan kan begitu. Itu pengaruhnya sampai itu daerah-daerah yang akan ditanam jagung itu berkurang oleh karena begitu sudah dijual. Dan itu kedua itu seperti itu dikirim sampai ke luar negeri. Gitu. Dan jadi kebutuhan dalam negeri itu sudah berkurang. Kalau gitu terima kasih Pak Roli untuk penjelasannya. Saya mau keliling dulu ya Pak ya. Terima kasih. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.